Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Yunil Pinol. NIR 2019-421.0815.M. NIM 1386.20M. Di sini saya akan membawakan materi tentang katekese umat. Yang pertama, sejarah katekese umat. Yang kedua, tujuan katekese umat. Yang ketiga, proses katekese umat. Dan yang keempat, keunggulan katekese umat. Yang pertama, sejarah katekese umat. PKKI 1 1977 muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Yang kedua, PKKI 2 1980 kembali ditegaskan gagasan katekese dari PKKI 1 agar lebih opsional. PKKI 3 1984 pembina katekese umat. Yang keempat, PKKI 4 2004 masih berbicara tentang katekese umat. PKKI 1 menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi, imam atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Yang kedua, dalam katekese umat, kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantar Allah yang bersabar kepada kita dan pengantar kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola hidup kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelajar. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah: yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, kita bertolak kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih dan hidup Kristiani kita semakin dikukuhkan. Yang keempat, kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Yang kelima, sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Yang kedua, tujuan katekese umat. Yang pertama, membawa umat sampai pada penjumpaan pribadi dengan Kristus melalui penjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari kita seiman, mengandalkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaat Kristen, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Yang ketiga, proses katekese umat. Yang pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena terutama dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Yang kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Yang ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Yang keempat, keunggulan katekese umat. Katekese umat, yang pertama, katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat
umat sehingga menjadi subjek katekese, dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunion, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadi katekesi umat dan gereja semakin sungguh konseptual dan terbuka. Inilah materi saya. Sekian dan terima kasih.